Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dengan akhiran NIM 130 Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol akses, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi. Jadi, simak penjelasannya berikut ini. Keuntungan utama dari penggunaan WiniNet adalah bahwa seorang programmer tidak harus belajar sintak protokol dan Windows Socket API. Semua fungsi di dalam WiniNet dinamakan sesuai dengan fungsi aslinya, sehingga memudahkan pengguna dalam memahaminya. Contohnya Internet Connect dan Internet Read File, FTP Put File, dan HTTP Send Request, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, beberapa kerugian WiniNet API adalah sebagai berikut. Jika menggunakan VB6, tidak bisa menggunakan fungsi secara asinkronus menggunakan fungsi callback WiniNet. Tetapi dengan VB5, hal tersebut dapat dilakukan. Beberapa fungsi tidak bisa menggunakan oleh umum atau VB dengan cara biasa. Untuk menggunakannya diperlukan beberapa trik khusus menggunakan pointer tricks untuk menangani struktur dan stringnya. Berikutnya, WiniNet dapat berubah pada setiap versi. Beberapa fungsi yang sudah bekerja dengan baik pada suatu versi WiniNet dan lain-lain dapat berubah pada versi yang lain. Hal itu terkadang mengharuskan programmer menulis ulang kode programnya. WiniNet dan lain-lain tidak tersedia pada OS Windows 95 yang tanpa Internet Export 3 atau lebih tinggi. Perancangan inputnya, user dapat melakukan koneksi internet dial-up secara langsung dengan menekan tombol dial pada From Dial-up Control. Sedangkan untuk memutus koneksi dengan cara menekan tombol hang up yang juga tersedia pada form tersebut. Dalam melakukan koneksi secara langsung, user dapat melakukan pembatasan dengan menginputkan data nilai, biaya, dan waktu. Lalu slide selanjutnya masuk kepada perancangan output. Perancangan output ini aplikasi pengambil data dari database secara query dan mengolahnya, baru kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Data ini berguna bagi user sebagai review pemakaian koneksi internet dan acuan penentuan jumlah waktu dan biaya pemakaian koneksi internet berikutnya. Output aplikasi berupa printout dan file Excel tabel data. List data berupa kumpulan data koneksi internet pada database. Printout aplikasi merupakan tampilan list data dalam bentuk print preview yang kemudian dapat dilakukan pencetakan dengan hasil sesuai dengan tampilan tersebut. Setelah login, tampilan berikutnya adalah halaman utama. Halaman utama adalah induk dari from di dalamnya. From lain yang dibuka melalui menu-menu yang tersedia pada halaman utama secara otomatis akan berada di dalam area from utama tersebut. Setelah itu, di slide berikutnya, kontrol menu. Dari kontrol menu dapat dipilih beberapa menu dan submenu. Menu utama yang dimiliki yaitu Access Control, Networking, Utility, dan Help. Menu Access Control. Menu Access Control memiliki submenu Dial-up Control, Schedule Control, Toolbar, Export List to Excel, Preview, Print, Setup, dan Exit. Tampilannya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya ada menu utility. Menu utility memiliki submenu Complex Database,
password setting, kalkulator, dan Windows Lock. Tampilannya seperti di bawah ini. Kita sudah masuk dalam penjelasan menu Utility. Yang pertama ada konteks database, password setting, kalkulator, dan Windows Lock. Nah, konteks database ini sebagai perintah untuk melakukan konteks dan retrieve database akses yang digunakan aplikasi. Dalam hal ini adalah file dbnet.mbd di dalam folder aplikasi tersebut berada. Lalu yang kedua ada password setting. Menu untuk membuka from password setting digunakan untuk mengatur password. Password yang dimaksud adalah password user pada saat proses login aplikasi. Lalu yang ketiga ada kalkulator. Kalkulator ini sebagai perintah untuk membuka aplikasi kalkulator yang dimiliki oleh Windows apa. Dan yang ketiga ada kalkulator. Kalkulator ini adalah sebagai perintah untuk membuka aplikasi kalkulator yang memiliki oleh Windows. Aplikasi kalkulator digunakan untuk membantu user dalam proses perhitungan pembatasan jadwal. Dan yang terakhir di sini ada Windows Lock. Windows Lock artinya menu Windows Lock untuk membuka from lock. Windows Lock mengunci desktop komputer. Penguncian desktop berguna jika user menginginkan komputernya tidak diganggu oleh orang lain pada saat komputer ditinggalkan. Utility ini merupakan fitur tambahan dalam aplikasi. Lalu slide selanjutnya adalah menu help. Menu help ini adalah selanjutnya kita udah masuk di slide menu help. Menu help hanya memiliki satu sub menu, yaitu menu About. Menu About digunakan untuk membuat form About yang berisi informasi mengenai penulis dan tujuan pembuatan aplikasi. Tampilannya seperti yang di bawah ini. Sudah masuk pada slide menu toolbar. Bagian toolbar merupakan gabungan dari beberapa tombol yang berupa menu dan perintah editing. Menu-menu pada panel toolbar merupakan menu kembaran pada sebagian kontrol menu. Fungsi yang memiliki juga sama persis dengan menu sama dan bagian kontrol menu. Tombol-tombol menu akan selalu dalam keadaan aktif selama aplikasi dibuka. Sedangkan tombol editing pada keadaan standar selalu dalam keadaan tidak aktif atau disable dan hanya akan aktif atau disable mengikuti from yang sedang dibuka sesuai kebutuhan tiap from tersebut. Maka panel toolbar antara lain berisi seperti gambar di bawah ini. Slide selanjutnya adalah main area 1. Main area 1 adalah tempat di mana from lain akan berada pada setiap saat dibuka. Main area adalah tempat di mana from lain akan berada pada saat dibuka. From utama merupakan parent dari beberapa from lain, sehingga jika from lain yang merupakan child dari from ini dibuka, maka dia akan berada di dalam area from utama aplikasi ini. Lalu slide selanjutnya sudah masuk dalam status bar. Status bar di sini artinya bagian tombol memiliki beberapa panel, yaitu info koneksi, info jenis koneksi, dan info waktu. Info status koneksi berisi tentang informasi dial-up internet, apakah sedang berhubung atau tidak. Jika terhubung, maka panel akan berisi connected, dan jika tidak terhubung, panel berisi not connected. Panel kedua berisi informasi jenis koneksi yang berjalan. Panel kedua ini berisi schedule definite connection dan user definite connection. Schedule definite connection berarti koneksi berdasar jadwal. User definite connection berarti koneksi berjalan dengan perintah oleh user.
Panel ketiga merupakan panel waktu sesuai dengan waktu pada komputer. Dan slide selanjutnya masuk kepada From Dial-Up Control. Pada saat user memilih menu Dial-Up Control, maka akan tampil From Dial-Up Control. Bagian-bagian From Dial-Up Control adalah jenis pembatasan, filter, list data, dan summary data dan time. Bagian jenis pembatasan berisi data pembatasan koneksi internet yang akan dijalankan. Bagian filter list data untuk memfilter data yang tampil pada list view. Sedangkan sebagian summary data dan time berisi informasi summary time dan cost data pada tampilan list view serta tampilan waktu. Slide selanjutnya kita udah masuk di From Schedule Control. From Schedule Control akan tampil apabila menu akses control ditekan dan user memilih menu Schedule Control. From tersebut dari bagian data, jadwal koneksi, dan summary data dan time. Bagian data jadwal koneksi merupakan kolom-kolom data pendukung jadwal koneksi yang akan dibuat. Isi bagian summary data dan time berupa informasi summary time dan cost data, list view, serta tampilan waktu. Lalu slide selanjutnya, From Schedule List. From Schedule List ini dapat menampilkan semua data koneksi internet dial-up yang tersedia. Bagian-bagian from ini adalah filter list connection dan summary data time. Di dalam bagian filter list connection disediakan data. From Schedule List dapat menampilkan semua data koneksi internet dial-up yang tersedia. Bagian-bagian from ini adalah filter list connection dan summary data dan time. Di dalam bagian filter list connection disediakan data-data sebagian kriteria pencarian. Kriteria yang tersedia antara lain lama waktu, biaya, batas waktu, dan waktu akhir dari koneksi. Bagian selanjutnya yaitu summary data dan time, merupakan informasi summary time dan cost data pada list view di atasnya serta tampilan waktu sesuai dengan pada komputer. Selanjutnya sudah masuk pada From Time Full Setting sebagai tempat memasukkan nilai biaya dan waktu persatuan pulsa. Data Time Full Setting digunakan aplikasi sebagai standar perhitungan konversi waktu ke biaya dan sebaliknya. Dasar konvensi ini yang kemudian dipakai pada setiap koneksi internet dial-up yang dilakukan. Lalu selanjutnya slide From Password Setting. From Password Setting. Data password dapat diganti dengan menggunakan From Password Setting, sedangkan username yang tersedia bersifat fix. Username ditentukan oleh programmer pada saat pembuatan aplikasi. Password default aplikasi ditentukan oleh programmer pada saat pembuatan aplikasi. Password inilah yang kemudian dapat diganti melalui password setting. Dan slide selanjutnya, tampilan output aplikasi. Output aplikasi berupa printout list data dan file Excel. File Excel yang dihasilkan ini selain sebagai bentuk report juga dapat berfungsi sebagai sarana backup aplikasi. Pada saat data di database sudah banyak, user dapat melakukan ekspor data ke dalam bentuk Excel dan kemudian menghapus data yang sudah diekspor tersebut. Tampilan printout. Tampilan ini merupakan hasil dari menu preview. Menu preview hanya tersedia apabila user mengaktifkan from tertentu yang memiliki list view data di dalamnya. Tampilan printout tersebut yaitu seperti yang di bawah ini. Nah, tampilan file Excel. Tampilan ini merupakan hasil dari menu Export to Excel yang tersedia apabila user mengaktifkan from yang memiliki list view. Tampilan file Excel tersebut seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Gambarnya seperti ini. Nah,